Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi washabihi wa mamalah. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita kembali pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas cahaya hidayah di negeri hijrah. Saat semburat cahaya Islam mulai terpancar di ufuk Mekah, banyak pihak memberikan reaksi. Ada yang langsung menyambutnya dan ada yang langsung menolaknya. Allah memilih siapa yang pantas menerima kemuliaan hidayah untuk memeluk Islam hingga akhir hayatnya. Siapa yang ditunda keislamannya dan siapa yang tetap di dalam kekafiran sehingga kekal di neraka kelak. Salah seorang yang Allah beri cahaya hidayah itu adalah Musa bin Umair radhiyallahu anhu, atau yang sering dijuluki Musab al-Khair. Setelah beliau masuk rumah Arqam bin Abil Arqam, beliau pun menyatakan keislamannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pemeluk Islam pun bertambah satu lagi, Musa bin Umair, masih menyembunyikan keislamannya kepada orang-orang. Beliau mendatangi majelis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sembunyi-sembunyi karena takut kepada ibu dan kaumnya. Namun Allah berkehendak lain. Allah berkehendak untuk memperlihatkan bahwa pemuda tampan dan gagah ini lebih memilih cinta Rabb-nya. Meskipun bayarannya adalah hilangnya kedudukan yang dahulu dia miliki. Sang pengajar kaum Ansor. Saat gema dakwah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mulai bergaung di telinga sebagian penduduk Madinah, 6 orang jamaah haji datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berkumpul di Bukit Aqabah dan menyatakan keislamannya kepada Nabi. Sekembalinya ke Madinah, mereka mendakwahkan Islam yang mereka terima dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih Musa bin Umair sebagai utusan di negeri hijrah tersebut. Beliau tinggal di rumah Asad bin Zurarah. Beliau adalah muhajirin pertama yang mendatangi Madinah. Musa bin Umair mulai melakukan tugasnya, membacakan Al-Quran dan mengajari muslimin Madinah syariat Islam. Islamnya Usaid bin Hudair dan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Suatu hari Musa bin Umair hendak mengajar ilmu yang beliau peroleh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada penduduk Madinah. Beliau bersama dengan Asad bin Zurarah berangkat menuju sebuah kebun milik kabilah Bani Zuhar. Kaum muslimin di sana pun berkumpul mendengar pengajaran dari Musa bin Umair. Usaid pun datang dengan mencaci maki keduanya dan mengatakan, kenapa kalian datang kepada kami, membodohi orang lemah kami, pergi kalian dari kami. Jika kalian masih sayang kepada nyawa kalian, dengan sabar Musa menjawab, tidakkah Anda duduk sejenak mendengar dari kami? Jika Anda menyukainya, Anda terima. Jika tidak, kami akan menuruti kemauan Anda. Usaid menjawab, baik, itu adil. Dia pun menancapkan tombaknya ke tanah dan duduk menghadap keduanya. Musa memberitahu dia tentang Islam dan membacakan Al-Quran kepadanya, hingga cahaya Islam mulai nampak berpendar di wajahnya sebelum dia mengungkapkannya. Terlontarlah dari lisannya, alangkah baik dan bagusnya ucapan ini. Apa yang kalian lakukan jika kalian ingin masuk ke dalam agama ini? Musa bin Asad menjawab, engkau mandi bersuci menyucikan bajumu, lalu mengucapkan syahadat. Yang benar kemudian engkau sholat. Usaid melakukan yang dibenarkan padanya. Aku telah berbicara dengan 2 orang itu. Demi Allah, aku tidak melihat ada kesalahan pada keduanya. Dan aku telah melarang keduanya. Lalu mereka mengatakan kepada kami, perbuat apa yang engkau kehendaki, jawab Usaid. Lalu saat berdiri di hadapan keduanya, mencaci maki dan mengatakan kepada Asad, Abu Umamah, panggilan kehormatan Asad bin Zurarah, demi Allah, Anda bukan karena kekerabatan antara engkau dan aku, engkau tidak akan merasakan kelembutanku. Kenapa engkau melakukan apa yang kami benci? Musa yang menjawab, tidakkah Anda duduk dan mendengarkan kami dahulu? Jika Anda suka, silahkan terima. Dan jika tidak, kami akan menghilangkan kebencian Anda.
baik itu adil. Saat dia tancapkan tombaknya dan duduk mendengarnya, Mus'ab menawarkan kepada Sa'ad agama Islam dan membacakan ayat-ayat Al-Quran kepadanya, hingga nampaklah pancaran cahaya hidayah di dalam wajah Sa'ad bin Mu'adz sebelum dia ucapkan. Meluncurlah dari lisannya, apa yang kalian perbuat jika masuk Islam. Engkau mandi bersuci, mencucikan baju, lalu bersyahadat yang benar dan salat 2 rakaat, jawab Mus'ab. Saat kaumnya melihat Sa'ad datang, mereka mengatakan, demi Allah, Sa'ad telah datang dengan wajah yang berbeda dengan wajahnya ketika pergi. Wahai kabilah Bani Abdul Asyal, bagaimana reputasku di tengah-tengah kalian? Mereka pun menyanjung dan menyebutkan ketuaan Sa'ad bagi kabilah Bani Abdul Asyal. Kemudian Sa'ad meneraskan, sungguh ucapan laki dan wanita kalian haram atasku, hingga kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka pada sore harinya seluruh kabilah Bani Abdul Asyad sudah masuk Islam. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu wafat dengan hanya meninggalkan namirah, sejenis pakaian dari wol yang biasa dipakai kaum merendahkan. Demikianlah kehidupan Mus'ab bin Umair, sahabat yang rela meninggalkan nikmatnya dunia. Ini di tangan orang tuanya menuju cinta Rabb-Nya. Orang tuanya menuju cinta Rabb-Nya. Beliau berjalan di atas jalan dakwah dan meninggalkan syahid di medan pertempuran. Semoga Allah meridainya dan merahmatinya. Demikianlah sekedar pengajaran dari saya. Subhanakallah wa bihamdika. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.